21 Februari 2005 adalah sebuah kisah kelam yang dirasakan warga kota Cimahi, khususnya yang berada di kawasan Cilimus dan Pojok. Sebelum kita lanjut, apakah kalian sudah subscribe channel ini? Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Pada 21 Februari 2005, terjadi longsor besar di tempat pembuangan akhir Lewi Gajah, Cimahi. Insiden ini disebabkan oleh akumulasi sampah yang terlalu banyak serta intensitas hujan tinggi. Longsoran sampah setinggi 60 meter menimbun permukiman warga, menewaskan sekitar 157 orang dan merusak 2 desa, yakni Kampung Cilimus dan Pojok. Peristiwa tragis ini mengungkapkan masalah serius terkait pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya mengenai kapasitas tempat pembuangan akhir dan minimnya fasilitas pengolahan sampah. Kejadian tersebut menjadi pengingat bahwa penanganan sampah tidak hanya soal pembuangan, tapi juga pengelolaan yang berkelanjutan. Setelah tragedi Lewi Gajah, pengelolaan sampah di beberapa daerah mulai diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir dengan mempromosikan metode daur ulang, pengomposan, dan pembatasan penggunaan sampah plastik. Longsor ini juga menyoroti pentingnya kontrol volume sampah dan perlunya teknologi pengelolaan sampah yang lebih aman. Selain dampak lingkungan, tragedi ini menciptakan trauma mendalam bagi warga sekitar. Pemerintah pun meningkatkan peraturan keselamatan pada tempat pembuangan akhir dan terus berupaya memperbaiki sistem pengelolaan sampah nasional agar kejadian serupa tidak terulang. Tragedi longsor sampah di Lewi Gajah pada tahun 2005 merupakan kejadian yang mengguncang warga sekitar. Berdasarkan kesaksian dari mereka yang selamat, longsoran sampah datang seperti aliran air bah, bergerak cepat dan tanpa peringatan, menyeret rumah-rumah dan menimbun apa saja yang ada di jalurnya. Bau menyengat dan asap dari pembusukan sampah yang terbakar membuat suasana semakin mencekam. Warga yang berhasil selamat menggambarkan suasana panik dan ketidakberdayaan, karena longsoran yang mendekat seakan tidak bisa dihindari. Banyak yang kehilangan anggota keluarga dan teman dalam hitungan detik. Mereka yang menjadi saksi mata menyampaikan bahwa hujan deras malam sebelumnya telah membuat tumpukan sampah sangat tidak stabil, dan beberapa penduduk bahkan sudah khawatir akan bahaya longsor. Setelah kejadian ini, perhatian besar mulai ditujukan pada pengelolaan tempat pembuangan akhir dan keamanan lingkungan sekitar tempat pembuangan sampah, untuk mencegah tragedi serupa. Banyak cerita mistis beredar dari warga sekitar. Beberapa saksi yang kita sebut saja namanya Irfan, mengaku mengalami keanehan di lokasi itu. Di suatu malam Irfan berjalan mendorong roda baksonya untuk pulang ke kampung sebelah. Di saat melintasi area bekas longsoran, Irfan mendengar suara-suara aneh seperti jeritan atau tangisan di malam hari dari arah bekas longsoran. Seolah berasal dari mereka yang tertimbun dalam tragedi tersebut.
Irfan panik dan langsung pergi setengah berlari sambil mendorong gerobak baksonya. Itu pengalaman yang sangat menyeramkan sekali seumur hidup Irfan, ujarnya Rabu 13 November. Dan selanjutnya kesaksian dari penduduk yang selamat dari tragedi itu, melaporkan adanya penampakan sosok-sosok bayangan atau suara langkah kaki di sekitar lokasi, terutama saat malam tiba. Kejadian ini menambah suasana angker di area tersebut, dan lokasi bekas longsor kini dianggap keramat oleh sebagian masyarakat. Fenomena ini sering dianggap sebagai bentuk energi atau jejak dari peristiwa tragis tersebut, meninggalkan kesan mendalam bagi masyarakat. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis, dan kalian bisa kirim cerita misteri kalian, seperti cerita horor, legenda, teori konspirasi, kriminal dan kasus misteri lain yang kalian tahu ke alamat email di bawah.